Soal pertama, diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan upaya dalam penegakan HAM. A. Politik, B. Represif, C. Edukatif, D. Preventif, E. Administratif. Jawaban yang benar adalah C. Edukatif. Edukatif berarti bersifat mendidik, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan masyarakat paham setiap manusia mempunyai hak yang bersifat kodrati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Soal berikutnya, proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh A. Korban pelanggar HAM, B. Jaksa penuntut umum, C. Panitera pengganti, D. Jaksa Agung, E. Saksi. Jawaban yang benar adalah D. Jaksa Agung. Proses penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntut umum dilakukan oleh Jaksa Agung. Soal berikutnya, bentuk peran serta individu dalam upaya penegakan HAM dapat dilakukan dengan cara A. Mengkritisi atau mengajukan usul tentang kebijakan yang berkaitan dengan HAM, B. Bekerjasama dengan Komnas HAM dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, C. Berperilaku dengan memperhatikan ketentuan atau nilai-nilai dalam HAM, D. Mendaftarkan menjadi anggota lembaga yang bergerak di bidang HAM, E. Mengadakan atau mengikuti kegiatan seminar tentang HAM. Jawaban yang benar adalah C. Berperilaku dengan memperhatikan ketentuan atau nilai-nilai dalam HAM. Sebagai seorang individu anggota masyarakat, kita harus taat terhadap peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban asasi untuk patuh terhadap aturan perundang-undangan, konvensi atau hukum yang tertulis, dan hukum internasional tentang HAM. Kita juga diharuskan menghormati HAM orang lain maupun diri sendiri. Kita wajib tunduk terhadap batasan pelaksanaan HAM yang ditetapkan oleh undang-undang. Soal berikutnya, contoh pelanggaran HAM berat hak asasi manusia adalah A. Tawuran antar warga, B. Pengusiran secara sukarela, C. Perampasan lahan persawahan, D. Kejahatan terhadap kemanusiaan, E. Memperkerjakan anak di bawah umur. Jawaban yang benar adalah D. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil. Soal berikutnya, hak asasi manusia memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah hakiki. Sifat hakiki pada hak asasi manusia berarti A. Setiap orang berhak memenuhi seluruh hak asasi yang dimiliki secara mutlak. B. Melekat pada diri seseorang dan tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau besar. C. Melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. D. Merupakan pemberian yang harus dijaga oleh orang tua. E. Milik semua orang tanpa kecuali. Jawaban yang benar adalah C. Melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Sifat hakiki artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Soal berikutnya, perhatikan hak-hak berikut ini. 1. Hak atas pekerjaan. 2. Hak untuk hidup. 3. Hak atas rasa aman. 4. Hak untuk berserikat. 5. Hak atas kebebasan dan persamaan. Hak sipil dan politik ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D.
2. Hak untuk hidup. 4. Hak untuk berserikat. Dan 5. Hak atas kebebasan dan persamaan. Soal berikutnya. Berikut prosedur pemeriksaan perkara penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara tepat, yaitu A. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. B. Pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan. C. Penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntutan. D. Penuntutan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan. E. Penuntutan, penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Jawaban yang benar adalah A. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Prosedur dan tahap pemeriksaan perkara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sama dengan KUHP. Prosedur tahap pemeriksaan diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan sebagai pemeriksaan awal serta penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Soal berikutnya. Hak asasi manusia tidak hanya memuat hak manusia secara umum, tetapi juga mengandung kewajiban-kewajiban dasar manusia, diantaranya A. Setiap orang bebas mendapatkan haknya tanpa keterikatan hukum. B. Setiap orang dibebaskan mematuhi aturan undang-undang. C. Setiap warga negara bebas melakukan upaya pembelaan negara maupun tidak. D. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. E. Setiap orang bebas dari aturan hukum tertulis maupun hukum internasional. Jawaban yang benar adalah B. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Soal berikutnya, serangan sistematik kepada penduduk sipil merupakan salah satu pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran tersebut dilarang oleh negara karena termasuk A. Kejahatan ringan, B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, C. Kejahatan berat, D. Kejahatan genosida, E. Kejahatan masif. Jawaban yang benar adalah B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Soal berikutnya, perlindungan HAM dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, seminar, dan pembentukan undang-undang. Kegiatan tersebut sebagai upaya perlindungan HAM secara A. Konvensional, B. Tak langsung, C. Langsung, D. Represif, E. Preventif. Jawaban yang benar adalah E. Preventif. Upaya preventif atau pencegahan dilakukan sebelum terjadi pelanggaran HAM dengan tujuan untuk menciptakan suasana kondusif bagi penegakan dan penghormatan HAM. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan jangan lupa bisa karena terbiasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.